Alhamdulillahilladzi sadaqa wa'dah wa nasara 'addah wa atamal ahzama wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Momentum yang bagus, yang baik, yang mulia hari Jumat ini kita jadikan sebagai momentum untuk senantiasa menjaga, memelihara, meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan seluruh perintah-perintahnya dan menjauhi seluruh larangan-larangannya dalam setiap aktivitas yang kita kerjakan. Tema khutbah Jumat kita hari ini saya sampaikan tentang tasyakur bin nikmah, syukur nikmat. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita berbicara tentang syukur, memang sudah seharusnya kita bersyukur, bahkan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu banyak nikmat, karunia, anugerah yang senantiasa Allah curahkan kepada kita. Bukan saja sejak kita berada di alam dunia sekarang ini, tapi juga sejak proses diciptakannya kita, sejak dipertemukan orang tua kita, kemudian tersimpan di alam rahim sampai kemudian kita lahir di alam dunia. Kalau kita ingin hitung, rasa-rasanya tidak akan terhitung. Kalau kita ingin jumlah, juga tidak akan terjumlah. Kalau kita ingin bilang pun tidak akan terbilang. Kenapa? Saking banyaknya. Dan ini Allah tegaskan sendiri dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kamu ingin menghitung-hitung nikmat Allah, la tuhsuha, niscaya kamu tidak akan sanggup. Kenapa? Saking banyaknya. Dan bagi kita memang tidak perlu kita menghitung-hitung nikmat Allah. Yang perlu, yang penting adalah bagaimana kita bisa mensyukuri nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala sudah anugerahkan kepada kita saat ini. Dan kalau itu yang kita lakukan, bahkan Allah berjanji akan menambah nikmat dan karunia yang saat ini sudah dianugerahkan kepada kita. Sebagaimana ayat yang saya bacakan tadi dalam muqaddimah Bismillahirrahmanirrahim. Wa ita'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. La in syakartum, barang siapa yang bersyukur kata Allah, la azidannakum, niscaya aku akan tambahkan. Wa la in kafartum, dan barang siapa yang kufur, maksudnya tidak mau bersyukur, inna azabi lasadid, ingat siksaku sangat pedih. Yang dimaksud inna azabi lasadid adalah sangat mudah bagi Allah untuk menghilangkan, melenyapkan, menghancurkan nikmat dan karunia yang saat ini diberikan kepada kita. Semudah kita membalik telapak tangan. Kalau Allah hanya ungkapkan satu kata, seperti yang terdapat dalam Al-Quran, kun fayakun, jadilah maka jadilah. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah.
Lantas timbul pertanyaan dalam diri kita, bagaimana cara kita bersyukur? Bagaimana cara kita mensyukuri nikmat dan karunia serta anugerah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah curahkan kepada kita? Setidaknya ada 4 yang bisa kita lakukan sebagai ungkapan syukur atas nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita. Yang pertama, bersyukur dapat kita lakukan dengan hati kita. Bersyukur dengan hati. Bagaimana kita bisa bersyukur dengan hati? Dengan cara menyadari apa yang ada pada diri kita hakikatnya adalah milik Allah. Keluarga, harta, bahkan jiwa kita sekalipun kita sadari hakikatnya milik Allah, itu pertanda kita bersyukur dengan hati kita. Sehingga ketika itu hilang dari diri kita, ketika itu lenyap dari diri kita, ketika itu musnah dari diri kita, kita tidak akan putus asa, kita tidak akan frustasi. Yang ada adalah tabah, sabar, sambil mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Bahwasanya semua ini adalah kepunyaan Allah dan akan kembali kepada Allah. Harta yang kita kumpulkan dengan susah payah, tidak kenal waktu, berangkat pagi pulang larut malam, tiba-tiba hilang dalam waktu sekejap, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sambil bercermin, ketika kita lahir kita tidak punya apa-apa, sampai kemudian Allah anugerahkan kita bisa punya apa-apa, sekaligus introspeksi pada diri kita. Ini teguran, peringatan, atau ajab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga harta kita bisa hilang, bisa lenyap, bisa musnah. Kalau ini peringatan, kita kembali kepada ketentuan yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkaitan dengan harta. Oh, mungkin kita tidak pernah sisihkan harta kita, padahal di dalam harta yang kita dapati ada hak orang lain, baik yang meminta maupun yang tidak meminta. Mungkin kita tidak pernah mengeluarkan zakat, infak, dan sedekahnya, sehingga Allah peringatkan kita dengan dilenyapkan atau dimusnahkan atau dihilangkan harta yang sudah kita dapati. Kalau ini merupakan azab, karena apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah kita lakukan berkaitan dengan harta, zakat, infak, dan sedekahnya sudah kita keluarkan, tapi kita masih mendapatkan musibah sehingga harta kita lenyap. Kita istighfar, memohon ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, dan sebagainya dan sebagainya. Masyaallah muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ungkapan syukur yang kedua adalah dengan mengucapkan kalimat thayyibah, lafaz alhamdulillah, setiap kali kita mendapatkan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besar, kecil, sedikit, banyak nikmat yang kita dapati, sebagai ungkapan syukurnya dengan lisan kita ucapkan alhamdulillah. Lengkapnya adalah alhamdulillahirabbil alamin. Yang lebih utama lagi, dengan menggunakan lafaz-lafaz yang memang sudah dituntunkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan nikmat yang kita dapati. Selesai kita makan minum itu merupakan satu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai makan, selesai minum, kita bersyukur, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqona wa ja'alana minal muslimin. Tidur, istirahat di waktu malam, itu juga merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Lebih-lebih setelah tidur kita terbangun di pagi hari. Pantas kalau kemudian kita bersyukur. Rasulullah memberikan tuntunan dengan ucapan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Buang hajat, umumnya kita pagi-pagi buang hajat, itu juga merupakan satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Selesai buang hajat, jangan lupa kita bersyukur alhamdulillahilladzi azhaba anil adza wa afani. Sehat itu merupakan nikmat juga yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang harus senantiasa kita syukuri. Minimal kalau kita belum memahami tuntunan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan nikmat-nikmat yang kita dapati, minimal kita ucapkan alhamdulillah atau alhamdulillahirabbil alamin sebagai ungkapan syukur dengan lisan atas nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Masyaallah muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga, inilah ungkapan syukur yang paling sempurna. Ungkapan syukur yang seharusnya kita lakukan, yang seharusnya kita amalkan, kita kerjakan. Dengan cara apa? Dengan menggunakan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Sebagai satu contoh, ada 3 nikmat yang besar, yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, yakni nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Sehat itu adalah merupakan salah satu nikmat yang besar yang Allah anugerahkan kepada kita. Namun kadang-kadang kita suka lalai, suka hilap, suka tidak menyadari kalau sehat itu merupakan satu nikmat. Dan Rasulullah juga mengingatkan kepada kita tentang hal itu. Kata baginda Rasulullah dalam satu hadis, yang nikmatani magbudun pihima katsirun minan nas. Ada 2 nikmat yang sering dilalaikan manusia. Apa itu? As-sihatu, yang pertama adalah nikmat sehat. Yang kedua al-faragh, waktu luang, waktu kesempatan. Masyaallah muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sebagai ungkapan syukur ketika diberikan nikmat sehat, ya kita gunakan kesehatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk beribadah, mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Sesuai dengan tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, mengabdi kepadaku. Jadi ketika sehat, gunakan untuk ibadah. Baik ibadah mahdhoh, ibadah yang tata cara, ketentuan, syarat, rukun sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti sholat, puasa, ibadah haji, ibadah kurban, dan lain sebagainya. Maupun ibadah-ibadah lain yang sifatnya umum, yang kalau kita lakukan karena Allah itu merupakan satu ibadah sebagai ungkapan syukur kita atas nikmat sehat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Ketika kita diberikan kelebihan harta sebagai ungkapan syukurnya, ya kita keluarkan zakat, infak, dan sedekah yang ketentuannya sudah jelas disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita membangun rumah tangga, sesuatu yang diidam-idamkan ketika kita sudah berkeluarga adalah kehadiran anak dalam rumah tangga kita. Ketika itu kita dapati sebagai ungkapan syukurnya, Islam sudah memberikan tuntunan, yakni melaksanakan walimatul akikah pada hari yang ke-7 dari kelahiran anak yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, dan sebagainya dan sebagainya. Masyaallah muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Yang terakhir, ungkapan syukur yang terakhir adalah dengan cara melaksanakan sujud syukur pada saat kita mendapatkan nikmat yang luar biasa atau terhindar dari mara bahaya. Bila suatu saat kita terhindar dari mara bahaya yang kalau secara logika tidak mungkin kita bisa selamat,
tapi ternyata kita selamat, tidak luka berat, bahkan hanya luka ringan pada saat itu dan di situ. Sebagai ungkapan syukurnya kita melaksanakan yang namanya sujud syukur. Atau mendapatkan nikmat yang luar biasa ketika kita mendapatkan amanah sekaligus anugerah berupa keturunan. Ketika kita sudah berkeluarga, itu juga merupakan nikmat yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena tidak semua orang diberikan amanah sekaligus anugerah berupa keturunan, sehingga untuk memperoleh itu berbagai jalan dan upaya, meskipun menghabiskan dana yang tidak sedikit dilakukan oleh orang untuk bisa mendapatkannya melalui teknologi yang namanya bayi tabung. Makanya ketika kita dapat itu, kita ungkapan syukur dengan cara melaksanakan sujud syukur pada saat anak kita dilahirkan. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dalam surat Ar-Rahman begitu berkali-kali Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan satu ayat yang berkaitan dengan syukur. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan yang mana lagi kah yang kamu dustakan? Mudah-mudahan momentum di hari Jumat ini memberikan satu kesadaran kepada kita semua, menyentuh hati sanubari kita untuk senantiasa mensyukuri nikmat dan karunia yang begitu banyak Allah anugerahkan kepada kita, sehingga pada akhirnya nanti kita termasuk ke dalam golongan hamba-hamba yang bersyukur. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.